Minggu 5 Juni 2022. Salam jumpa kembali para saudara dan saudariku yang terkasih. Bersama saya Romo Allen dalam Renungan Harian Katolik dari Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel, Jakarta. Salah satu perayaan yang amat kita nantikan setiap tahun adalah Hari Ulang Tahun Kelahiran. Sebagai penghuni kolong langit, perayaan ini sungguh berarti dan tidak pernah ingin dilewatkan begitu saja. Karena dengan kembali memperingatinya, kita sebenarnya sedang diajak untuk bersyukur atas satu kesempatan lagi yang telah diberikan oleh Allah bagi kita untuk menjalani hidup. Selain itu, Hari Ulang Tahun Kelahiran juga dapat dipandang sebagai momen reflektif atas segala yang telah dilewati dan semua yang akan dihadapi. Tidak bisa disangkali bahwa semasa hidup ada banyak harapan yang ingin kita gapai. Namun sayangnya tidak semua harapan bisa direngkuh seketika. Maka Hari Ulang Tahun Kelahiran dapat dimanfaatkan sebagai peringatan untuk kembali menegaskan visi hidup dan mengemas misi yang lebih strategis demi mencapai harapan yang masih tersisa. Para saudara dan saudariku yang terkasih, 10 hari sesudah kenaikan Yesus ke surga, kini kita merayakan Hari Pentakosta. Peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul ini selalu dimaknai pula sebagai hari lahirnya gereja. Karena pada saat itu banyak orang yang tinggal di Yerusalem menjadi percaya dan memberi diri untuk dibaptis oleh para rasul. Maka itu berarti bahwa pada hari Pentakosta ini kita merayakan hari ulang tahun kelahiran gereja. Syukur kepada Tuhan karena gereja masih diberi kesempatan untuk hidup dan berkarya di tengah dunia hingga saat ini. Sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya bahwa hari ulang tahun kelahiran dapat dipandang juga sebagai momen reflektif, maka panduan refleksi kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 15 sampai dengan ayat 16, dilanjutkan dengan ayat 23 sampai dengan ayat 26 yang berkisah tentang suatu bagian kecil dari amanat perpisahan Yesus. Yesus berkata bahwa Roh Kudus selaku penghibur akan diutus oleh Bapa dalam namanya untuk menjumpai para muridnya. Kedatangan Roh Kudus ini pertama-tama sebenarnya hendak menandai sekaligus menjamin penyelenggaraan ilahi yang tidak akan pernah berhenti dan berakhir kepada manusia. Sejak semula hingga selamanya, Allah Tritunggal akan selalu menyertai kehidupan manusia sebagaimana tampak dalam perannya, yakni Allah Bapa hadir untuk mencipta dan menyelenggarakan. Allah Putra hadir untuk menebus dan menyelamatkan. Sedangkan Allah Roh Kudus hadir untuk menyemangati dan menguduskan. Singkatnya, Allah Tritunggal berkarya dalam kesatuannya yang tidak terpisahkan agar semua manusia juga dipersatukan bersama Allah. Para saudara dan saudariku yang terkasih, kembali kepada kenyataan akan kehadiran Roh Kudus pada momen Pentakosta ini. Yesus berkata pula dalam Injil bahwa Roh Kudus datang untuk mengajarkan sekaligus mengingatkan kembali semua perkataan yang telah disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya. Salah satu ajaran Yesus pada perjamuan malam terakhir adalah, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Tanpa perlu banyak penafsiran,
perkataan Yesus ini dapat dipahami bahwa Yesus ingin agar kita selalu mempraktikkan semua kehendak Allah yang telah dinyatakan oleh-Nya. Dan dalam gereja, kita dapat memastikan bahwa kehendak Allah itu tertuang dalam 3 sumber iman kita, yakni kitab suci, tradisi, dan magisterium. Maka, pada hari ulang tahun kelahiran gereja ini, sebagai warga gereja pula, mari kita berintrospeksi atas perjalanan hidup kita selama ini. Apakah harapan Yesus itu telah sungguh menjadi visi hidup kita dan dikembangkan sebagai misi yang nyata dalam perkataan dan perbuatan kita sehari-hari? Ataukah kita cuma tahu tentang ajaran Yesus, tetapi tidak sanggup, bahkan tidak mau untuk melakukannya? Bila kita mengasihi Yesus, apapun yang dimintanya pasti akan kita lakukan, karena demikianlah hakikat dari orang yang sedang dimabuk kasih. Roh Kudus hadir untuk memastikan kasih Allah tetap on fire pada diri kita. Maka, mari kita selalu memohon karunia Roh Kudus tercurah atas diri kita, supaya kita dapat menjadi saksi-saksi Allah yang nyata di tengah kehidupan harian kita. Tuhan memberkati kita sekalian.